Berbuka puasa memang momen paling ditunggu. Setelah seharian menahan lapar dan haus, rasanya ingin langsung makan apa saja. Tapi hati-hati, hindari 7 makanan ini saat berbuka puasa. Tidak semua makanan baik untuk tubuh saat perut kosong. Alih-alih bertenaga, justru bisa bikin lemas, kembung, ngantuk berat, sakit mah kambuh, ibadah malam jadi malas. Islam mengajarkan kita berbuka dengan cara yang lembut dan sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berbuka dengan kurma dan air, ringan, manis alami, dan mudah dicerna. Maka, hindari 7 makanan ini saat berbuka. Saudaraku, seringkali saat berbuka puasa, mata kita lebih lapar daripada perut kita. Meja penuh dengan gorengan hangat, bakwan, tahu isi, risol, tempe goreng. Aromanya menggoda. Tangan terasa sulit berhenti mengambil satu, lalu satu lagi. Padahal tanpa kita sadari, inilah awal tubuh kita kaget setelah seharian berpuasa. Gorengan mengandung lemak tinggi dan dimasak dalam minyak panas berulang kali. Ketika masuk ke lambung yang kosong hampir seharian, lambung bekerja keras, pencernaan melambat, asam meningkat. Akhirnya, apa yang terjadi? Perut terasa begah, dada terasa penuh, badan jadi lemas, dan rasa kantuk berat datang tiba-tiba. Bukannya segar untuk tarawih, justru ingin rebahan. Bukannya kuat ibadah, malah sulit berdiri lama. Saudaraku, puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga melatih kita mengendalikan nafsu makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berbuka dengan yang ringan dan sederhana, bukan berlebihan. Mulailah dengan air, kurma, atau makanan yang lembut bagi lambung. Ingat, tujuan berbuka bukan balas dendam karena lapar, tapi mengisi tenaga agar kita kuat beribadah. Jangan sampai gorengan yang lezat sesaat justru merampas pahala malam kita. Makanlah secukupnya agar tubuh ringan, hati tenang, dan ibadah pun nyaman. 2. Makanan terlalu pedas. Saudaraku, saat berbuka puasa, lidah kita sering ingin sesuatu yang kuat rasanya, yang pedas, yang menyengat, yang bikin nendang di mulut. Sambal ditambah, cabai dilipat gandakan, seolah belum puas kalau belum berkeringat. Padahal tanpa kita sadari, perut kita baru saja kosong berjam-jam. Lambung kita sedang sensitif, sedang lembut-lembutnya. Lalu tiba-tiba datang cabai berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Lambung teriritasi, ulu hati terasa nyeri, perih seperti terbakar, dan asam lambung naik ke dada. Badan jadi tidak nyaman, tarawih terasa berat, sujud terasa sesak, bahkan ada yang sampai bolak-balik ke kamar mandi. Saudaraku, puasa itu menenangkan tubuh, bukan menyiksanya. Islam juga mengajarkan keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, mencontohkan makan dengan sederhana, tidak berlebihan, dan tidak memberatkan tubuh. Karena makanan yang baik membuat ibadah ringan, sedangkan makanan berlebihan justru membuat kita malas beribadah. Ingat, pedas boleh, tapi secukupnya. Nikmati rasa, jangan menyiksa lambung. Karena tujuan berbuka bukan memuaskan nafsu lidah, melainkan menguatkan diri, agar kita bisa berdiri lama dalam sholat, lama dalam sujud, dan khusyuk bermunajat kepada Allah. Jaga perutmu, maka ibadahmu akan lebih nikmat. 3. Minuman es dingin ekstrim. Saudaraku, menjelang azan maghrib, tenggorokan terasa kering, bibir pecah, badan lemas. Lalu yang terbayang hanya satu, es dingin. Segelas besar, penuh es batu, berembun, terlihat begitu menyegarkan.
sekali teguk. Segar sekali. Tapi tahukah kita, di balik sensasi segar itu, lambung kita justru sedang kaget. Seharian kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Suhu lambung hangat dan sensitif. Lalu tiba-tiba, air sangat dingin masuk dengan cepat. Akibatnya, pencernaan melambat. Lambung berkontraksi mendadak. Muncul kram, perih, bahkan nyeri. Perut terasa tidak nyaman. Masuk makanan jadi begah. Tarawih pun terasa berat. Bukannya segar, justru badan terasa lemas. Saudaraku, berbuka itu bukan tentang yang paling dingin, tapi yang paling lembut untuk tubuh. Nabi kita Muhammad mencontohkan berbuka dengan yang sederhana, air, kurma, atau minuman yang tidak berlebihan. Karena yang sederhana lebih menenangkan lambung. Cobalah mulai dengan air suhu normal atau hangat. Teguk perlahan. Beri waktu tubuh menyesuaikan. Setelah itu, barulah makan. Ingat, tujuan berbuka bukan mengejar sensasi segar sesaat, tapi memulihkan tenaga, agar kita kuat berdiri dalam sholat, kuat sujud, dan khusyuk beribadah. Jaga caramu berbuka, maka malammu akan lebih berkah. 4. Makanan bersantan pekat. Saudaraku, saat berbuka puasa, hidangan bersantan sering jadi favorit. Gulai hangat, opor ayam, rendang, atau kolak manis yang kental. Terlihat lezat, menggugah selera, apalagi disantap setelah seharian menahan lapar. Tapi hati-hati, yang terasa nikmat di lidah belum tentu ringan di lambung. Santannya pekat, lemaknya tinggi, teksturnya berat. Ketika masuk ke perut yang kosong, lambung harus bekerja ekstra keras untuk mencerna. Akibatnya, makanan terasa lama dicerna, perut jadi enek, muncul mual, dada terasa penuh, dan tak lama kemudian, mata mulai berat, rasa kantuk datang, badan lemas, akhirnya saat tarawih, baru beberapa rokaat sudah ingin duduk, ingin bersandar, bahkan ingin pulang lebih cepat. Saudaraku, sayang sekali, niat ibadah malam yang panjang terganggu hanya karena makanan yang terlalu berat. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita makan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Beliau bersabda bahwa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan, bukan kekenyangan. Bersantan boleh, tapi secukupnya. Jangan jadikan berbuka sebagai ajang balas dendam rasa lapar. Pilih yang ringan, yang mudah dicerna, agar tubuh tetap segar, sehingga kita bisa berdiri lama dalam sholat, ringan dalam sujud, dan khusyuk bermunajat. Karena perut yang ringan membantu hati lebih dekat kepada Allah. 5. Makanan terlalu manis saat berbuka. Saudaraku, ketika azan maghrib berkumandang, yang pertama kita cari seringkali bukan air putih, tapi yang manis-manis. Sirup warna-warni, es campur, kolak penuh gula, kue-kue legit menggoda mata. Rasanya manis, segar, seolah langsung menghidupkan kembali tenaga yang hilang. Memang benar, gula bisa membuat energi naik dengan cepat. Baru minum sedikit, badan terasa segar, pikiran terasa ringan. Tapi, tahukah kita, itu hanya sementara. Karena ketika gula masuk terlalu banyak sekaligus, gula darah melonjak tajam. Lalu tubuh bereaksi menurunkannya dengan cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Energi drop drastis, badan mendadak lemas, kepala pusing, mata mengantuk. Baru isya belum selesai, sudah terasa capek.
Baru beberapa rakaat tarawih, kaki terasa berat. Saudaraku, berbuka bukan tentang memanjakan lidah dengan gula berlebihan, tapi mengisi tenaga secara perlahan dan stabil. Nabi kita, Muhammad, mencontohkan berbuka dengan kurma. Manisnya alami, cukup, tidak berlebihan, dan lebih ramah bagi tubuh. Karena yang alami menenangkan, bukan melelahkan. Boleh minum manis, boleh makan kue, tapi secukupnya. Jangan sampai manis di mulut justru membuat ibadah malam terasa pahit. Pilih yang sederhana, agar energi stabil, tubuh ringan, dan hati lebih khusyuk. Karena tujuan berbuka bukan sekedar kenyang, tapi kuat untuk sujud panjang di hadapan Allah. 6. Mie instan dan fast food saat berbuka. Saudaraku, ada satu menu yang paling praktis saat berbuka. Tinggal seduh, tinggal pesan, datang cepat, kenyang pun cepat. Mie instan, ayam goreng cepat saji, burger, kentang goreng. Memang mudah, memang mengenyangkan. Apalagi ketika badan lelah setelah seharian berpuasa. Rasanya kita ingin sesuatu yang instan juga. Tapi tahukah kita, di balik kepraktisannya, makanan seperti ini seringkali tinggi garam, tinggi pengawet, dan rendah nutrisi. Tubuh kita yang kosong seharian justru tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Yang masuk hanya garam berlebih. Akibatnya, mulut terasa kering, tenggorokan haus terus, bahkan sepanjang malam ingin minum lagi dan lagi. Tarawih jadi tidak fokus, bolak-balik ke kamar mandi, tidur pun gelisah karena dehidrasi. Badan terasa berat, tapi tenaga tidak benar-benar terisi. Saudaraku, puasa mengajarkan kita kembali pada yang alami dan sederhana, bukan yang instan, bukan yang berlebihan. Nabi kita, Muhammad, memilih makanan yang bersih, sederhana, dan penuh keberkahan. Karena makanan yang baik menguatkan ibadah, sedangkan makanan minim gizi hanya membuat kenyang sesaat. Cobalah pilih makanan rumahan, sayur, buah, protein yang cukup, agar tubuh terhidrasi, energi stabil, dan malam terasa ringan. Ingat, kita makan bukan sekedar kenyang, tapi agar kuat berdiri lama dalam sholat, kuat berzikir, dan kuat mendekat kepada Allah. 7. Makan berlebihan sekaligus saat berbuka. Saudaraku, inilah yang paling sering terjadi saat berbuka. Bukan jenis makanannya saja, tapi caranya. Seharian menahan lapar. Akhirnya ketika azan maghrib terdengar, kita seperti ingin balas dendam. Semua diambil sekaligus. Minum banyak, makan besar, tambah lagi dan tambah lagi. Seolah takut makanan itu hilang. Padahal perut kita kosong hampir 13 jam. Lambung masih lemah, belum siap menerima beban berat. Ketika makanan masuk terlalu banyak sekaligus, apa yang terjadi? Perut terasa penuh, sesak, begah, napas terasa berat, badan lemas. Bukannya segar, justru muncul kantuk luar biasa. Akhirnya setelah Isya, niat tarawih yang tadinya semangat berubah jadi malas. Berdiri sebentar sudah capek, sujud terasa berat, bahkan ingin cepat pulang. Saudaraku, sayang sekali, pahala malam berkurang hanya karena kita tak mampu menahan nafsu makan beberapa menit saja. Padahal Rasulullah Muhammad telah mengingatkan, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi manusia selain perutnya. Beliau mengajarkan, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Artinya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Cobalah berbuka perlahan. Air dulu, kurma dulu, sholat dulu, baru makan secukupnya.
agar tubuh ringan, hati tenang, dan ibadah pun panjang. Karena perut yang terlalu penuh seringkali membuat hati sulit khusyuk. Jangan balas dendam saat berbuka. Balaslah dengan syukur dan kesederhanaan. Tips berbuka yang lebih sehat. Air putih, kurma, buah segar, sup hangat, makan bertahap, jangan langsung banyak. Dengan tubuh ringan, tarawih lebih khusyuk, tahajud lebih kuat, ibadah lebih nikmat. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga melatih kita menjaga nafsu. Jangan sampai pahala puasa berkurang hanya karena salah memilih makanan. Berbukalah secukupnya, agar malam kita penuh ibadah, bukan keluhan lambung. Semoga Allah beri kita kesehatan dan kekuatan beribadah. Amin.